Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami. Perkenalkan, nama saya Siti Hotimah. Dan saya Siti Wahdatun Nawaro. Kami dari kelas 12 IPS. Simak ya video kami. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Apa itu biografi Sunan Kudus? Sunan Kudus adalah salah satu seseorang yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Nusantara. Beliau adalah bagian dari Wali Songo dengan wali lainnya. Kudus. Nama asli dari Sunan Kudus yaitu Ja'far Shadiq. Beliau lahir pada tahun 1500-an Masehi. Ja'far Shadiq merupakan putra dari Sunan Ngudung. Sunan Ngudung merupakan putra dari Sultan dari Palestina yang bernama Sayyid Fadl Ali Murtaza, yang dikenal sebagai Raden Santri dan Raja Padita. Dan Syarifah istrinya merupakan adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus belajar mengenai agama Islam dengan ayahnya. Selain itu, beliau juga belajar agama dengan Sunan Ampel dan Kiai Telingsing. Kiai Telingsing adalah salah satu saraf ulama yang berasal dari negara Cina. Beliau datang ke Jawa bersama Ching Hu. Ching Hu adalah seorang laksamana jenderal Cina yang datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam selama belajar dengan Kiai Telingsing. Beliau mewarisi kepribadian yang biasanya dimiliki orang Cina Raden. Ja'far Shadiq memiliki seorang pribadi yang disiplin dan tekun dalam berusaha untuk mencapai keinginannya. Salah satu dari keinginannya yang dimiliki Sunan Kudus adalah untuk menyebarkan dan mengenalkan agama Islam kepada masyarakat Hindu Buddha. Sedikit cerita, Sunan Ngudung pergi berhijrah sampai ke Pulau Jawa dan selanjutnya diangkat menjadi seorang panglima perang Kesultanan Islam Demak. Jika dilihat dari silsilah Sunan Kudus, bukan seseorang penduduk asli Kudus. Beliau lahir dan berasal di Al-Quds, Palestina. Beliau ikut pergi berhijrah bersama ayah, kakek, dan kerabat lainnya, dan akhirnya sampai ke Pulau Jawa. Pada masa itu, mayoritas masyarakat di Kudus beragama Hindu-Buddha. Upaya beliau dalam mengajak dan memeluk agama Islam bukan hal yang mudah. Apalagi banyak masyarakat yang berpegang dengan kepercayaan dan adat istiadat lama. Di keadaan masyarakat itu, Ja'far Shadiq diuji kesabaran dan keteguhannya dalam berdakwah. Suatu saat, Ja'far Shadiq membeli seekor sapi dari Hindia. Sapi tersebut dibawa oleh pedagang asing menggunakan kapal besar dan akhirnya disimpan di halaman rumah beliau. Banyak masyarakat yang mayoritasnya memeluk agama Hindu ingin tahu alasannya Ja'far Shadiq membawa sapi tersebut. Dalam pandangan agama Hindu, sapi merupakan hewan yang suci dan digunakan sebagai kendaraan dewa. Menyembelih sapi merupakan perbuatan yang dikutuk dan dosa oleh dewa. Dalam waktu sebentar, dalam halaman rumah Ja'far Shadiq menjadi ramai oleh penduduk, baik yang beragama Hindu, Buddha, dan Islam. Akhirnya, beliau keluar dan berbicara dengan masyarakat yang ada di sana. Beliau berkata bahwa melarang rakyatnya untuk menyembelih dan menyakiti sapi. Beliau menceritakan sebuah cerita pada saat beliau masih kecil. Beliau pernah ditolong oleh sapi dan diberi susu. Masyarakat Hindu sangat kagum dengan cerita tersebut. Mereka berpikir bahwa Sunan Kudus merupakan titisan dari Dewa Wisnu. Akhirnya mereka di sana bersedia untuk mendengarkan ceramahnya dengan senang hati. Beliau juga mengatakan bahwa dalam Al-Quran terdapat salah satu surat tentang sapi dan dalam bahasa Arab bernama Al-Baqarah. Mendengar hal tersebut, masyarakat Hindu di sana semakin tertarik untuk mendengarkan penjelasan dari beliau. Setelah hal itu terjadi, banyak masyarakat di sana merasa yang simpati dan terbukalah jalan lebar bagi Ja'far Shadiq dalam berdakwah kepada orang Hindu. Masyarakat Hindu banyak kemudian yang memeluk agama Islam dengan sukarela dan tanpa paksaan. Beliau juga membangun masjid yang bentuk bangunannya tidak jauh berbeda dengan candi milik Hindu.
Hal tersebut dapat dilihat pada menara Masjid Kudus. Bentuk masjid demikian membuat warga Hindu tidak takut dan merasa akrab hingga tidak segan untuk masuk untuk mendengarkan ceramah dari Ja'far Shadiq. Peninggalan sebagai bukti penyebaran Islam di Indonesia. Acara ini, yaitu penyucian pusaka keris, merupakan suatu rangkaian sakral wujud menghormati peninggalan Sunan Kudus, dilakukan saat menyambut tradisi buka luhur, yaitu pergantian kerai cungkup makam. Adapun beberapa peninggalan Sunan Kudus yang unik, yaitu 1. Masjid Menara Kudus atau juga dikenal dengan nama Masjid Al-Aqsa karena berbentuk candi. Ini merupakan hasil akulturasi dengan agama Hindu dan Buddha. Yang kedua, keris Kiai Cintaka sebagai simbol kebijaksanaan dan kekuasaan. Keris Cintaka juga memiliki motif waswuto yang dipercaya melambangkan kemakmuran, keselamatan, dan kepasrahan kepada Allah. Yang ketiga, senjata Trisula yang berbentuk tombak bermata 3. Barang pusaka ini masih terpelihara dengan baik dalam Masjid Menara Kudus. Sampai saat ini pun masih dilakukan upacara jamasan, yaitu ritual memandikan atau membersihkan barang pusaka peninggalan Sunan Kudus. Yang keempat, tembang Asmaradana, Mas Kumambang, dan Mijil merupakan peninggalan Sunan Kudus. Dalam karya seni tambang tersebut digunakan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam melalui pendekatan seni dan budaya. 5. Mitoni adalah upacara peninggalan Sunan Kudus yang berhasil diluruskan maknanya. Dahulu kala umat Hindu-Buddha menyelenggarakan upacara mitoni dengan menyembah patung dan arca. Berkat jasa Sunan Kudus, kini upacara mitoni yang kita kenal adalah wujud bersyukur kepada Allah atas hadirnya seorang anak. 6. Makam Sunan Kudus yang berada di satu area dengan Masjid Menara Kudus. Makam tersebut masih menjadi daya tarik umat Islam untuk dikunjungi sebagian bagian dari ziarah kubur Wali Songo. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video hasil presentasi kami. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.